fisioterapi terhadap stres dan psikologis nyeri leher dan postur tubuh. Boleh minta izin Bu, namanya siapa? Boleh, nama saya Bu Sri Winarni AMF. Berapa lama Bu bekerja di puskesmas ini? Kalau di puskesmas ini saya mulai mutasi ke sini tahun 2017. Ya. Hanya kalau sebagai fisioterapis saya lulus tahun 1997. Jadi jenengan belum lahir, saya sudah lulus ya. 97 saya tugasnya dulu di Cilegon dulu, di Cirebon, kemudian di Semarang, kemudian di Pacitan. Nah, tahun 2017 saya mutasi ke sini. Jadi di puskesmas ini saya sudah 8 tahun. Jabatan sama profesinya apa? Ya, kalau di sini jadi saya fisioterapis, saya kepala ruangan fisioterapis. Kalau bidang kerjanya? Ya, bidang kerjanya ya fisioterapis di puskesmas Grogol ya. Kalau misalkan menurut Ibu nih, apa saja yang menyebabkan stres di puskesmas itu? Kalau stres kerja itu nggak ada ya, karena kita enjoy. Saya enjoy sebagai fisioterapis. Saya sangat menikmati kerja sebagai fisioterapis yang ada pediatri, kalau di puskesmas ada lansia, dan rata-rata ya standar lah LPP, UA, hanya di puskesmas itu selain fisioterapi mau ada tugas ambulan. Nah, tugas ambulan ini sebenarnya juga menyenangkan juga, hanya yang membuat kadang-kadang harus berjibaku itu jika ada permintaan laporan yang mendadak dan barengan. Nah, itu kadang-kadang kita harus lembur. Nah, seperti itu yang membuat gimana ya, ada sedikit harus tenaga ekstra. Tapi kalau stres banget sih enggak ya seperti itu. Terus bagaimana menurut Ibu merasakan pengaruh stres nggak Bu di sini terhadap tubuh, kondisi tubuh? Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita mengerjakan laporan itu sampai malam ya paling capek ya, sini kenceng gitu aja, kurang tidur itu aja. Lalu apakah stres yang dirasakan dapat mempengaruhi pekerja? Wah, nggak sampai mempengaruhi kerja, nggak, biasa aja. Kalau sudah cukup tidur udah selesai. Ada dampaknya nggak Bu terhadap psikologis? Nggak ada sih, cuman ya biasa aja, nggak sampai ke psikologis, nggak sampai kena. Pada saat mengalami stres muncul nggak Bu seperti nyeri leher, bahu atau punggung itu? Kalau kenceng kayak spasme itu biasa ya, tapi nggak sampai nyeri itu nggak. Terus apakah Ibu merasa postur tubuh Ibu merasa condong ke depan atau ke belakang? Biasa aja, nggak sampai ke postur sih. Terus bagaimana pengaruh stres terhadap produktivitas? Iya, itu tadi kan bisa dibilang bukan stres ya, mungkin tekanan sedikit karena deadline laporan, jadi nggak sampai mempengaruhi sampai ke apa tadi yang kenyamanan tubuh atau produktivitas, nggak, sama sekali tidak mempengaruhi. Sering nyeri leher atau dialami nggak Bu? Enggak, kalau nyeri leher enggak, hanya saya itu mungkin dari dulu sering di lapangan ya, dari dulu. Kalau di sini sih nggak ada nyeri romboid, saya di romboid sama elevator scapula. Bagaimana kerja Ibu selama bekerja di sini tuh kayak duduk lama, kayak berdiri lama seperti itu? Kalau di sini mobile ya, karena kita sebagai fisioterapis itu satu menangani pasien, sudah ada bednya, kemudian kita panggil pasien lalu nyimpus masukkan pasien yang sudah ditangani di maaf batuk ya. Nah, itu jadi kita mobile. Terus kemudian kita juga melakukan nebulizer. Nebulizer itu
tempatnya di UGD kan sesuai akreditasi, nebulizer tidak boleh di ruangan tertutup. Jadi kita melakukan nebulizernya di UGD. Praktis kalau ada pasien nebul yang harus nebul di UGD, jadi kan mobile kita, jadi nggak stagnan harus duduk atau berdiri tempat, jadi benar-benar mobile. Apakah sudah dilakukan edukasi, Bu? Edukasi apa? Edukasi tentang postur kerja apa itu? Kalau di sini itu untuk edukasi sudah ya, untuk edukasi cara kerja yang betul secara ergonomi ya sudah pernah. Sudah pernah dilakukan. Ibu pernah rutin nggak, Bu, melakukan peregangan? Ya, kalau saya rutin ya peregangan. Saya jika dirasa badan saya nggak nyaman, saya melakukannya sendiri untuk stretching. Nah, kalau di kantor ini itu dulu itu ada senam peregangan, itu biasa dilakukan setiap jam 10. Setiap jam 10 itu ada bel, gitu, ayo senam peregangan, semua harus berdiri dan bersenam. Nah, tapi sekarang ini belum mulai jalan lagi karena kesibukan masing-masing, pasien banyak dan itu ya, jadi tuh dirasa senam peregangan itu kayak gimana ya, nggak jalan gitu karena mungkin menyita waktu atau nggak tahu kok bisa nggak jalan. Dulu sangat tertib. Mengenai menurut Ibu bagaimana peran fisioterapi tersebut? Di sini peran fisioterapi sangat besar ya. Misalnya ada keluhan yang nyeri, teman-teman kalau ada yang keluhan nyeri berhubungan dengan muskuloskeletal itu pasti konsul ke fisioterapi. Kalau misalnya di leher, dan tapi rata-rata banyaknya low back pain. Ya, di sini ya pasien di sini banyak yang karyawan loh ya. Ya, karyawan ini lumayan yang nyeri poin itu karena mungkin satu rumahnya jauh, jadi harus tiap pagi naik motor jauh. Nah, setiap hari gitu seperti itu. Jenis intervensi apa sih, Bu, yang menurut Ibu paling memberikan membantu? Untuk Seperti massage kah atau kalau di sini teman-teman yang butuh intervensi itu kita beri inframerah, TENS, contoh ya LPP ya, LPP inframerah kan sama exercise-nya pakai, saya pakai William Flexion atau kadang-kadang McKenzie. lebih sering itu ya, Bu? Ya, tapi lebih banyak William Flexion yang lebih. Terus bagaimana respon rekan kerja terhadap program atau latihan yang dibantu oleh fisioterapi? Cukup antusias. Jadi kalau teman-teman itu begitu ada keluhan nggak nyaman di muskuloskeletalnya entah di area mana, langsung Bu, ini saya mau konsul mau terapi. Nah, seperti itu. Jadi memang mereka antusias. Menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan agar fisioterapi lebih berperan? Dalam hal ini mungkin satu ya, membuat SOP standar operating prosedur bahwa peregangan itu penting. Jadi mungkin pada saat jam benar yang dulu mengaktifkan kembali bahwa setiap jam 10 itu ada senam peregangan serentak. Jadi semua melakukan, jadi supaya terhindar dari nyeri leher, nyeri pinggang bawah dan lain-lain. Jadi bisa rileks dan fresh kembali sehingga bisa bekerja dengan nyaman, aman sampai waktu pulang. Itu biasanya berapa lama, Bu, kalau peregangan? Peregangan itu nggak lama, hanya 15 sampai 15 menit aja. Itu ada senamnya, jadi itu kita punya gerakan sendiri untuk senam peregangan. Dan yang terakhir, Bu, Iya. apakah Ibu tertarik jika diadakan program relaksasi kembali rutin? Relaksasi rutin di puskesmas itu Iya. semuanya. Iya. Terus yang melakukan
kemudian bareng-bareng di sini Bareng-bareng itu visio dari kami atau dari luar? dari sini. Dari saya sendiri juga. Dari sini. Kalau secara kelas atau perorangan? Secara kelas aja. Kalau secara kelas itu lebih di saat jam yang tepat ya. Maksudnya secara serentak di pas peregangan itu ya. Gitu. Nah, relaksasinya dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk postural, misalkan latihan postural yang kayak relaksasi kayak peregangan, senam. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nah, saya anjurkan itu kalau saya ya jam 10 itu. Nah, itu tepat ya. Hanya 15 menit kita pandu. Kalau yang perorangan, Kalau perorangan itu karyawannya banyak. Di sini ada 128 ya Mas. Nah, yang menyita waktu nanti nggak jadi melayani pasien, ya kan? Teman-teman di sini aja yang terapi itu saya ambilkan di luar jam kerja pasien dulu. Kita mementingkan pelayanan pasien. dibandingkan karyawan terlebih dahulu. Ya maksudnya karyawan sama pasien itu kan bukan mementingkan maksud saya. Jadi gini, kalau yang nyeri sekali itu kita tangani dulu. Nah, meskipun karyawan kan fasilitasnya juga sini juga daftar sesuai prosedur. Hanya kadang-kadang yang urgen itu misalnya udah selesai jam kerja nih, pasien selesai, oh iya terapi ya. Sekali terima gitu. Seperti ini kan udah nggak ada pasien, udah habis. Nah, ada pasien yang ngeluh, aduh karena kebanyakan mengerjakan SPJ atau apa, nah itu apapun, oh monggo silakan, dengan senang hati saya bantu melayani di luar Jawa Timur untuk karyawan. Itu maksud saya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Semoga lancar sukses ya. Amin.